Halo. Ya, jadi kita mau lanjutin yang kemarin. Target kita sampai halaman 48. Jadi 30 halaman lagi. Tapi ini banyak cepet kok kayaknya, amin. Ya rabbal alamin. Jadi gini, aku yakin kan di sana di farmasi udah dijelasin tentang adisi eliminasi toh. Betul. Dan kita kemarin juga udah lumayan familiar. Nah, terus gini, kalian kemarin pernah kita omongin nih tentang adisi eliminasi yang bagian ini loh. Adisi hidrida. Adisi hidrida itu kan kemarin gini. Ya sih deh. Kalau misalnya kalian punya senyawa apa nih? Ester ya. Kebalik lagi. Senyawa ester kayak gini. Ini karbonil tipe berapa berarti? Tipe berapa? 2. Soalnya dia ada living group kan kemarin gitu. Terus ada senyawa hidrida entah dia NaBH4 atau LiAlH4. Pokoknya mengadisi gitu kan. Kan kemarin begini. Terus nanti ini jadi intermediate. Salah. Jadi intermediate apa namanya ini tetrahedral. Ini minus gitu kan. Ini OCH3 living groupnya hanya masuk hidridanya kan. Terus kan kemarin kita bentuk lagi senyawa karbonilnya dengan apa namanya syarat si living groupnya pergi toh. Terus jadi karbonil lagi yang mana kita nggak bisa berhenti di sini reaksinya. Soalnya apa? Soalnya ini kan senyawanya pakai LiAlH4 tuh aslinya. Ya kan, cuma aku malas gambar, jadi aku gambarnya begini doang. Ini kan nukleofil yang sangat kuat sekali, jadi dia akan terus mengadisi senyawa karbonilnya. Jadi kalau terbentuk senyawa karbonil lagi, dan lagian juga satu LiAlH4 tuh punya berapa hidrida ini? 4, banyak banget kan si hidridanya. Jadi dia akan terus mengadisi. Jadi kita nggak bisa berhenti di sini ya. Cannot stop here. Gitu. Jadi kita harus langsung terus diadisi sampai habis, tidak ada karbonilnya lagi. Harus begini kan. Nah, terus ini kan jadi senyawa alkoksida, nggak stabil tuh kemarin. Habis itu harus diapain? Kalau udah kebentuk senyawa alkoksida gini, biar selesai. Ditambahin sama senyawa H2O ya, atau asam ya. Atau asam untuk menghilangkan negatif, ya biar jadi OH, jadi alkohol. Kan gitu kemarin. Masih gitu terus diulang-ulang terus gitu ya. Nggak usah aku gambar mekanismenya, kemarin udah ada. Nah, tapi gini, gimana kalau kita tuh mau berhenti di sini doang? Nggak sampai alkohol tapi cuma sampai keton atau sampai apa namanya ini? Aldehid gitu. Bisa nggak? Secara teori bisa, ada caranya, tapi sebenarnya cara ini nggak bekerja dengan terlalu baik ya. Namanya dengan senyawa dibal. Dibal itu apa sih? Dibal nih ada nih, diisobutil aluminium hidrida. Aduh. Diisobutil aluminium hidrida, nanti bentuknya begini. Ada aluminium toh, ada hidridanya kan. Diisobutil. Jadi nanti ada senyawa isobutil begini. Nah, isobutil. Ini C4 kan butil ya. D ada 2 isobutilnya. Nah, dia cuma punya satu hidrida yang bisa dia sumbangkan, jadi dia lebih dibandingkan dengan AlH4 yang punya 4 hidrida. Ini kan ganas banget ya, ini lebih jinak sedikit ya. Karena dia cuma punya satu hidridanya. Gitu. Ya, tapi tetap lumayan ganas sih sebenarnya dibandingkan hal-hal yang lain. Tapi dia lebih tidak ganas daripada ini gitu. Jadi biasanya ketika setelah dia mengadisi apa namanya karbonil satu kali, yang tipe 2 loh ya, kan nanti hasilnya begini. Tetrahedral intermediate. Ini hidridanya masuk ya di sini. Ini oksigennya jadi minus gitu kan, seperti biasa ya. Ini OCH3 living group, terus kan nanti terbentuk lagi senyawa karbonil. Terus living groupnya pergi, seperti kemarin. Terbentuk lagi senyawa karbonil begini kan. Terus ini jadi OCH3 minus gitu kan, living group. Bye, udah nggak dipentingin lagi. Nah, ini berhenti di sini. Soalnya hidridanya udah habis, cuma satu doang. Nah, tapi ini apa namanya? Dia itu cuma bekerja di suhu rendah. Yaitu berapa? Negatif 78 derajat Celcius. Intinya ini tetap nggak terlalu enak dilakukan secara praktek. Tapi kalau secara teori ya udah lakuin aja gitu. Itu yang dibal apa ya? Yang dibal. Dibalnya itu tetap, soalnya gini, walaupun dia lebih tidak ganas daripada ini, tetap ganas gitu. Jadi nggak enak gitu. Nah,
saranku kalau misalnya kalian di ujian itu disuruh berhenti di sini di aldehid doang, kalian mending pakai ini aja. Jadi kalian pisah jadi 2 step. Ini kan sebenarnya cuma 1 step. Ya kan direduksi 1 kali doang. Mending kalian pakai ini aja. Justru menurutku nilainya lebih banyak karena kalian menyediakan dua jenis reaksi. Yang pertama, senyawa senyawa ester ini direduksi biasa aja pakai LiAlH4. Dia ganas kan? Karena dia ganas berarti akan mengadisi berapa kali? 2. Iya, adisi 2 kali kan? Berarti nanti jadi alkohol primer toh? OH gini ya. Nah, tapi kan kalian masih ingat dulu kan kalau sesuatu bisa direduksi pasti bisa dioksidasi. Kayaknya sih semester kemarin ya, ada nggak kemarin oksidasi alkohol? Ada banyak tuh oksidasi alkohol. Bisa pakai apa ya? Oksidatornya ya. Oksidatornya kan ada CrO3 kayaknya kalau nggak salah, ada nggak ya? Atau ada PCC pernah dengar nggak PCC? Pernah. PCC itu spesial banget walaupun dia mahal banget ya dan toksik, tapi dia spesial. PCC itu ya hanya mengoksidasi atau mereduksi ya? Mereduksi. Mengoksidasi nggak sih? Mengoksidasi alkohol primer. Harusnya kan kalau dioksidasi kan 2 kali jadi asam karboksilat, tapi hanya 1 kali doang. Jadi aldehid. Iya. Jadi kemarin langsung itu aja. Aldehid iya bener. Mahal ya. Mahal banget bro. Nah ini tapi Brighton juga soalnya masalahnya. Tapi ya nggak apa-apa nggak sih gitu. Nah jadi dia bisa jadi aldehid 1 kali doang. Nah menurutku ini nilainya lebih banyak karena kalian mengintegrasikan 2 reaksi yang berbeda gitu menurutku ya. Dan kalau dalam praktek juga orang mending ini daripada itu gitu. Karena masalah racun kan bisa diatasi sendiri. Tapi kalau masalah suhu lebih susah gitu ya. Kalau ujian udah bentuk gini doang langsung nggak usah kayak Kalau mekanisme. Nah itu tergantung kalian ya. Kalau kalian sisa waktu benar. Nah kalau mekanisme gimana? Nah kalau PCC maaf ya, gue lupa. Kalau ini kan udah kemarin ya, tinggal diadisi kayak tadi. Kan Gitu. kadang ada yang cuma panah doang. Benar. Atau intermediate. Ya bulemi kan soalnya mesti minta mekanisme. Kita omongin lagi. Nah yaudah terus Anjay, ini tuh kayaknya cuma ngulang kemarin deh. Nah gini nih. Masih ingat senyawa asil klorida? Ya, asil klorida. Asil klorida itu kalau diadisi pakai hidrida LiAlH4 itu juga sama, dia akan mengadisi 2 kali. Karena ini udah pernah kemarin, aku cepetin aja boleh nggak? Ya, jadi nanti ada hidridanya dari sini dari LiAlH4 adisi bla bla bla. Ada living groupnya apa ini? Cl ya. Living group yang sangat baik sekali. Tetrahedral intermediate ya, jangan lupa elektron-elektronnya ada minusnya. Aku yakin kalau nggak ada minusnya nilainya berkurang banyak sekali bro. Terbentuk lagi aldehidnya otomatis, living groupnya harus pergi. Ya silakan masuk ya, langsung masuk aja. Terbentuk terbentuk karbonil lagi ya. Terus dia nggak bisa berhenti di sini sama kayak tadi, harus terus mengadisi terus ya sampai dia tidak punya living group lagi. Jaja belum tak record, udah ternyata mati sih aku. Sampai terbentuk karbonil, sampai tidak ada living group lagi, baru kita bisa lakukan yang namanya tambahin H2O atau asam ya. Nah nanti jadi alkohol primer sama kayak tadi. Nah problem kita sama, nggak bisa berhenti. Tapi bisa nggak sih kita hentiin kayak tadi pakai Dibal itu? Bisa, khusus untuk asil chloride. Asil chloride itu kan dia adalah karbonil yang paling reaktif toh. Karbonil yang paling reaktif. Jadi kalau pakai senyawa Dibal tadi itu nggak bisa tetepan, walaupun Dibal itu kurang tidak seganas LiAlH4. Ada senyawa khusus namanya senyawa ini ya, LiAlH, harusnya kan H4 toh. Tapi habis itu 3 hidrogennya diganti sama senyawa ini isobutoksida. Aduh meninggal ini. Jadi harusnya kan begini, Al terus hanya 4 gitu kan. Tapi yang 3 diganti sama isobutil tapi ada oksigennya gitu. Oh bukan isobutil tapi tersier butil ya. Nah begini pokoknya. Harusnya kan ini HHH tapi diganti sama senyawa ini. Nah ini sangat-sangat tidak ganas, jadi dia hanya mengadisi 1 kali doang ya. Jadi begitu ini masuk
ini copot ya rangkap 2-nya. Jadi tetrahedral intermediate, yang mana kayaknya mau aku geser ke atas biar nggak tumpuan sama ini. Sama kayak kemarin ya. Living groupnya yang mana? CL. Terbentuk lagi rangkap 2-nya, CL-nya goodbye, sama kayak kemarin ya. Aduh, kenapa aku gambar kesetimbangan terus sih? Terbentuk senyawa aldehid. Nah, ini stop di sini. Karena ini tidak cukup kuat untuk mengadisi lagi untuk kedua kalinya. Karena hidridanya cuma ada berapa? 1. Kontras dengan yang tadi, LiAlH4, hidridanya ada 4. Makanya dia ganas banget. Gitu ya, itu adalah salah satu cara lain untuk menyetop adisinya cuma 1 kali doang. Mas mau nanya. Boleh. Yang reaktif malah. Boleh nggak? Nah, oke. Nah, terus gini. Kalau asam karboksilat ini agak beda dikit ya. Kenapa beda? Soalnya kata pertamanya itu tadi asam karboksilat, dia adalah asam ya. Dia punya hidrogen yang sangat asam di sini. COOH ini kan hidrogen yang sangat asam. Hidrogen yang sangat asam. Nah, terus bedanya sama yang lain tuh apa ya? Bedanya di sini. Aku mau ngasih poin penting di sini ya. Jadi reaksi asam basa itu jauh lebih cepat daripada reaksi adisi. Reaksi asam basa itu jauh lebih cepat daripada reaksi adisi. Reaksi adisi itu kan nanti kalau ada nuklofil menyerang karbonil itu kan adisi toh. Kalau reaksi asam basa itu kalau misalnya ada basa mengambil H+, itu namanya reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa itu jauh banget lebih cepat daripada reaksi adisi eliminasi. Nah, jadi kalau kita mau mengadisi hidrida pakai LiAlH4 ke senyawa asam karboksilat, itu yang terjadi pertama kali itu bukan hidridanya, bukan begini, bukan hidridanya menyerang karbonil gitu, bukan, salah ya. Tidak, pertama ngambil H+-nya dulu gitu ya. Ini salah ya. Yang pertama terjadi adalah hidridanya, ion H-nya dari LiAlH4 itu mendeprotonasi dulu, mendeprotonasi alias ngambil H+. Ngambil H+ dari COOH-nya dari karboksilatnya gitu. Jadi yang terjadi pertama kali adalah ini. Ini hidrogen yang sangat asam ini diambil dulu sama si LiAlH4-nya. Serot gitu ya. Terus ini ke sini dulu. Jadi dideprotonasi dulu. Jangan lupa semua atom yang terlibat dalam reaksi digambar PEB-nya ya. Gitu, harusnya gitu. Cuman aku agak males nih, capek. Nah, jadi minus ya ini ya. Hati-hati. Nah, sekarang jadi namanya apa ini? Ion karboksilat ya. Carboxylate ion. Nah, harus habis itu baru kamu adisi lagi. Baru kamu adisi hidridanya ya. Ke karbonilnya, ngop ke sana. Itu hanya 4. Enggak, enaknya aku pakai senyawa yang baru lagi aja. Ya. Biar aku nggak pusing ini bentuknya sekarang apa gitu. Nah, sekarang kan ini CH3 paling kiri ini ya. Terus ini ada hidrida masuk, ya kan? Ini oksigen yang punya muatan negatif ya. Nah, ini juga oksigen yang punya muatan negatif, itu benar. Gitu. Nah, kan nggak ada living group. Berarti adisinya stop sampai sini. Tidak ada yang bisa pergi soalnya. Oh kan, ya udah, berarti udah selesai gitu. Tapi kan ada step 2 apa ini? H2O. Ditambahin H2O toh? Bukan H3O. H2O juga bisa. Ya, H2O bisa, H3O+ bisa. Kalau H3O+ berarti asam gitu. Tapi ini biasa aja, aku pakai ini H2O. Nah, karena kita di step 2 ditambahin H2O, yang akan terjadi apa? Ya nanti kalau ditambahin H2O, iya jadi OH, benar. Ya, dengan step yang nggak usah ketulis ya, soalnya 2. Panjang nggak sih? Pokoknya nanti dia masing-masing oksigen, iya akan ngambilin H dari H2O ya. Jadinya dia akan menjadi alkohol. Kalau misalkan pakai H3O itu ntar bisa langsung jadi satu step gitu nggak ya?
Nggak bisa, tetap harus 2 step. 1, 2 step. Gitu, Gimana, capek nggak sih nulisnya? Nah, ini jadi senyawa yang ada OH tapi di satu C yang sama. Ngeh nggak ini? C yang ini ngikat 2 OH kan? Ini namanya senyawa, apa sih udah pernah disebut di sana? Diol. Hidra. Iya boleh. Ada namanya geminal diol. Geminal tuh maksudnya OH-nya ada di C yang sama. Atau gemdiol. Atau senyawa yang biasa yang akan disebut di bab ini adalah namanya hidrat. Udah disebut belum? Belum. Udah. Nggak tahu. Udah. Ya udah pokoknya. Aku disebutnya diol. Nggak apa-apa. Iya, nyebutnya diol tapi ngasih tahu itu namanya Hidrat. Ya boleh. Enggak. Ini tak kasih tahu hidrat ya namanya ya. Nah, hidrat ini sangat nggak stabil. Karena ada 2 OH di atom C yang sama. Nah, nanti di bab di bagian akhir-akhir kita akan belajar bahwa dia hidrat ini atau diol ini yang C-nya OH 2 OH di C yang sama, dia akan berubah ya jadi